Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta amanah Nusantara warisan Nabi Sulaiman. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Lalu siapakah itu khalifah? Khalifah yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Mari kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaan Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan supernatural dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah sekilas sejarah harta amanah Nusantara berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 10-44 dan Quran Surat Sabah, surat yang menjelaskan tentang negeri Sabah dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Sabah bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub di dalam Al-Quran mengatakan bahwa peristiwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Baginda Raja Sulaiman. Siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman yang memberi pengaruh besar bagi kekayaan harta Nusantara? Ratu Bilqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara, serta kemakmuran yang dipimpin Ratu Bilqis membuat Ratu Bilqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Sabah yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Bilqis hingga dari menyembah matahari menuju tunduk penyerahan diri kepada Sang Ilahi. Dan pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kemudian menjadikan dua kekuatan besar ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara. Ratu Bilqis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan
pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata, perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu rakyat dan pemerintah negeri Sabah makmur dan sejahtera. Tanah negeri pun subur hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia, berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya. Negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Bilqis. Kemudian ada sistem harta amanah Nusantara. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Seringkali kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Pakubuwono X terdiri dari harta amanah Nusantara. Aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari pemilik atau principal owner. Pemilik atas aset harta amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh wakil Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik, mewakilkan rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, memanfaatkan dan memutuskan kebijakan keuangan nasional dan internasional, pengawasan dan pendisiplinan, serta menghentikan kegiatan terkait penyalahgunaan aset amanah yang dilakukan oleh holder. Dalam pengelolaan aset amanah Nusantara ini, yang memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan penggerakan aset adalah pemilik atau owner itu sendiri. Kemudian pemegang amanah atau holder adalah orang, teman, atau Soekarno, yang mana para holder atau pemegang amanah tersebut ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno. Hal ini untuk memudahkan penggerakan dan perputaran dana amanah dari hasil pecahan atau sempalan dari dana induk agar dapat dimanfaatkan oleh para holder sebagai jaminan pengerjaan proyek yang diperlukan untuk negara dan rakyat di sekitar holder. Namun tidak banyak dari para holder atau pemegang amanah paham manfaat dan kegunaan dari apa yang telah dia pegang dan diamanatkan.